Lagi-lagi PSBB. Setelah beberapa daerah mencabut status PSBB di wilayahnya, daerah Jabodetabek masih harus memberlakukan itu. Bahkan, pemerintah Provinsi Banten harus memperluas kebijakan PSBB hingga ke kota dan kabupaten. Padahal sebelumnya, kebijakan PSBB di Provinsi Banten hanya berlaku di Tangerang Raya. Melansir dari bm.co, keputusan itu diambil oleh Gubernur Banten Wahidin Halim pada 6 September setelah melakukan pertimbangan peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan di Banten. Dan kini Tangerang Raya masuk kembali sebagai zona merah, sedangkan 6 daerah lainnya masuk sebagai zona orange. Halo Sobat BM, Jumpa kembali bersama saya Siti Maimunah dan saya Rosinta Malia dalam acara Ngulik, obrolan menarik bukan gosip. Edisi spesial PSBB. Nah, Oci, Ya, berbicara tentang PSBB, khususnya PSBB Kota Serang ya. Apa nih kira-kira topik yang menarik untuk kita ulik hari ini? nah karena di prolog tadi kita sedikit menyinggung mengenai perluasan kebijakan PSBB di Banten ya, mungkin kita akan berbicara mengenai keseriusan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan PSBB itu ataupun masyarakat yang dikenai dampak dari PSBB itu. Oke, berarti dalam artian seberapa seriuskah nih pemerintah dan masyarakat sendiri dalam melaksanakan PSBB gitu? Nah iya betul sekali Mai, karena sebelumnya selain Tangerang Raya nih, daerah lainnya yang dalam tanda kutip baik-baik saja gitu kan, sekarang nih kenapa jadi daerah yang masuk juara orange gitu kan? Ya. Oke, jadi intinya mungkin ada yang salah nih dengan pelaksanaan PSBB, baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat sendiri yang mungkin kurang patuh ya terhadap pelaksanaan PSBB. Frankie Erika. Di sini sebagai apa, Pak? Sebagai apa ya? Satgas Alun-Alun Kota Serang. Satgas Alun-Alun Kota Serang. Nah, Pak Frankie aja panggilnya ya? Iya. Pak Frankie, selama masa penutupan PSBB masih banyak gak sih warga Kota Serang yang memaksa masuk ini ke alun-alun? Banyak. Dengan alasan itu katanya mau olahraga masa dilarang. Itu pasti itu aja alasannya. Nah, Sobat BM, sebelum kita berlanjut pada pembahasan yang agak serius tadi atau tentang keseriusan pemerintah tadi, terlebih dahulu kita akan melihat cuplikan video tentang seberapa tahukah masyarakat Kota Serang terhadap apa sih itu PSBB dan apa nih dampaknya bagi mereka. Ini dia cuplikannya. Pak Asep, Pak, tahu nggak sih kalau di Kota Serang ada PSBB? Tahu ada, tahu enggak gitu. Itu ikut-ikutan doang. Tahu nggak sih kalau di Kota Serang ada PSBB? Hah? Tahu? Tahu. Oke, tahu. Nah, kalian sendiri tahu nggak PSBB itu apa dan kayak gimana sih? Kalau menurut pemahaman saya, PSBB itu seperti pembatasan jarak antar sesama, jadi kayak pembatasan interaksi dengan jarak minimal 1 meter gitu istilahnya. Tahu. Tahu. Nah, kalau Bapak sendiri tahu nggak PSBB itu apa? Pembatasan sosial berskala besar. Saya emang nggak tahu, taunya lihat spanduk doang tadi. Tahu. 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 Bapak boleh perkenalkan dulu namanya siapa, Pak? Nama saya Rudi Oktavian. Pak Rudi Oktavian sebagai apa, Pak? Jabatan ini sebagai perwira jaga. Ibu ini di samping saya dan grupnya dari Regu 1. Saat itu berjumlah 14 orang berjaga 2 hari sekali, 2 hari siang, 2 hari malam. Demikian. Pak, untuk checkpoint sendiri dimulai dari jam berapa hingga jam berapa, Pak? Untuk checkpoint sudah berlangsung 24 jam. Berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Disambung dengan tugas malam yang sama dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi bergantian. Dalam satu pekan full atau enggak, Pak, checkpoint? Full, 1 pekan full. 1 pekan full.
pembatasan sosial berskala besar. Ya itu mah lebih parah. Lebih parah kalau penghasilannya berkurang. Nggak tahu apa kepanjangannya. Tapi kalau Soalnya harus pakai masker aja, katanya jaga jarak itu doang. Kurang menjaga kebersihan, terus kemudian interaksinya lebih intens, sedangkan kalau pada saat PSBB interaksi antar sesama manusia itu lebih ada jarak, terus kita lebih menerapkan protokol kesehatan. Aktivitas di luar ruangan, ya seperti tempat-tempat keramaian dibatasi Pak ya? ya dibatasi. Ada lah lebih sepi orderan. Menurut Bapak PSBB itu apa sih Pak? Persatuan bangsa-bangsa apa dah? Kalau orang-orang ya selama PSBB ini ada bantuan itu ya, apa uang corona itu dari Denpos. Kalau saya sih nggak dapet, kan saya kan udah ke Denpos. Bapak sendiri tahu nggak sih PSBB itu apa Pak? Kurang tahu. Itu kan Bapak dari Lampung masuk ke Banten Pak ya? Ada pemeriksaan nggak tolnya? Saya sih nggak ada ya, orang saya numpang pakai mobil. Mobil pribadi? Iya, sama teman. Nah Bapak, jadi PSBB itu kan pembatasan sosial berskala besar, jadi kayak razia masker dan lain-lain. Nah, Bapak sendiri merasa nggak sih ada perbedaan pas ada atau nggak ada PSBB? Nah, Mae, ternyata nih nggak semua warga Kota Serang nih tahu apa itu PSBB. Bahkan nah lucunya ini ada nih salah satu warga yang bilang bahwa PSBB itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu PSBB kali ya, bukan PSBB. Iya, padahal PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar kan ya. Iya, betul. Yang artinya bahwa kita itu tidak boleh berkumpul, berkerumun, dan kalau misalkan ingin keluar rumah tuh harus memakai masker. Jadi intinya PSBB itu pembatasan untuk hampir segala sektor. Iya, benar. Bukan hanya umum tapi juga kehidupan pribadi sih sebenarnya. Apalagi yang kaitannya dengan kegiatan bersama orang lain. Iya. Gitu ya. Nah, Sobat BM, serius atau tidaknya pemerintah dalam melaksanakan berbagai pembatasan saat PSBB sebenarnya tidak begitu berpengaruh terhadap pencegahan penularan virus COVID-19 jika tidak disertai dengan kepatuhan dari masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, tetap menggunakan masker saat bepergian. Dan pastikan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Karena maskermu melindungi kamu, aku, dan kita semua dari penyebaran virus COVID-19. Nah, Sobat BM, terima kasih telah menyaksikan Ngulik edisi PSBB hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment YouTube channel BM TV. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.